Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-9 ini, di mata kuliah Sejarah Perbankan dan Bisnis, kita akan mengkaji lebih jauh atau secara mendalam mengenai lumbung desa. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana sejarah perbankan ya, khususnya di Java Bank sepanjang abad 19, dari awal abad 19 hingga perannya di akhir abad 19. Sementara itu, pada pertemuan kali ini kita akan fokus di awal abad 20 yang membahas mengenai lumbung desa. Materi yang akan kita pelajari hari ini akan berfokus pada dua hal. Pertama, lumbung desa sebagai lembaga kredit, dan kedua, model lumbung desa. Akan tetapi sebelum itu, saya ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian, para mahasiswa-mahasiswi ini, pengetahuannya mengenai lumbung desa. Oleh karena itu, silakan scan barcode QR di layar, kemudian silakan isi jawaban terlebih dahulu. Nanti akan saya koreksi. Baik, sudah ya? Nanti akan saya koreksi jawaban-jawaban kalian. Kita akan mempelajari bagaimana mengenai lumbung desa tersebut. Pertama, lumbung desa sebagai lembaga kredit. Sebelum kita jauh membahas mengenai lumbung desa, kita harus mengetahui dahulu apa itu Volkskredietwesen. Nah, Volkskredietwesen ini merupakan salah satu kebijakan yang sering terlupakan pada kebijakan politik etis. Nah, yang terkenal dalam kebijakan politik etis itu biasanya ada tiga, mengenai irigasi, edukasi, dan emigrasi. Nah, sebenarnya itu ada kebijakan kredit kecil yang diberikan oleh pemerintah kolonial melalui pendirian Volkskredietwesen yang termasuk dalam kebijakan politik etis. Nah, Volkskredietwesen atau Dinas Kredit Rakyat ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk pribumi, maka pemerintah kolonial membentuk Volkskredietwesen atau Dinas Kredit Rakyat. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi penduduk Bumiputra untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah guna mendukung kegiatan usaha, pekerjaan, serta berbagai keperluan ekonomi dan sosial yang bermanfaat. Asal mula kebijakan ini bisa hadir itu karena petani ini sudah, sebelum ada kebijakan ini, petani ini sudah terjerat dengan namanya lintah darat atau rentenir. Maka dari itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda berusaha memberikan kredit kecil kepada para petani. Tujuan utamanya, pertama, pengadaan kredit lunak kepada masyarakat Bumiputra, lalu mendorong kegiatan produktif penduduk Bumiputra dengan jalan mengolah potensi produksi yang macet. Kemudian, lembaga kredit di bawah Volkskredietwesen ini ada tiga. Pertama, lumbung desa, kedua, bank desa, ketiga, Volksbanken atau bank rakyat, atau bisa disebut juga Afdelingbank. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada salah satu lembaga di Volkskredietwesen, yaitu lumbung desa. Nah, apa itu lumbung desa? Nah, lumbung desa ini suatu lembaga perkreditan yang ada di desa dalam bentuk in natura. Maksudnya, padi yang dijalankan oleh masyarakat Bumiputra. Lembaga ini bertugas menstabilkan harga padi dengan cara mencegah petani menjual padinya setelah panen, karena harganya akan jatuh atau turun. Oleh karena itu, lumbung desa yang akan membeli dengan harga yang pantas. Hal itu dilakukan oleh petani karena mereka tergesa menjual hasil panen untuk membayar pajak. Karena pada waktu itu, pajak itu ditarik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda juga dalam bentuk uang, sehingga harganya jatuh. Selain itu, pada saat musim panen, rentenir membeli dengan harga murah hasil padi petani karena rentenirlah yang menentukan jumlah harga padinya. Maksudnya, karena petani di awal ingin menanam ya, ingin menanam padi itu tidak memiliki modal, maka petani ini ya tidak ada pilihan lain selain memilih dengan meminjam kepada rentenir. Nah, akan tetapi rentenir inilah ini memberikan pinjaman tetapi dengan syarat yang berat, harus mengembalikan per bulannya itu sekitar 50% per bulan.
Makanya itu sangat mencekik petani ya. Nah, kemudian hal itu dapat terjadi karena sebelum masa panen petani sudah terikat dengan rentenir, karena petani tidak memiliki modal untuk memulai budidaya tanaman. Oleh karena itu, rentenir memberi uang kepada petani sebagai modal, namun petani mengembalikannya dalam bentuk hasil panen. Modal awal pendirian lumbung desa awalnya dari pemerintah. Saat itu, Residen Surabaya membantu beberapa ribu gulden dan membeli panen padi hingga 9.000 gulden supaya uangnya bisa digunakan pihak lumbung membeli padi hasil panen petani di atas harga normal agar petani tidak rugi. Lumbung desa merupakan usaha penduduk Bumi Putra yang didirikan dengan biaya sendiri, akan tetapi masih menerima subsidi dari pemerintah kolonial yang mengizinkan penduduk Bumi Putra menebang pohon di hutan untuk membangun lumbung dari kayu. Tujuannya, tujuan jangka panjang dari lumbung desa ini adalah memberi pinjaman padi kepada anggotanya yang sedang dalam kesulitan. Pinjaman itu biasanya diberikan pada musim setelah panen, karena petani akan menggunakan pinjaman itu untuk membayar pajak. Dengan cara itu, penduduk desa diharapkan bebas dari ikatan kredit dengan lintah darat atau rentenir atau tengkulak yang bunganya, seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, mencekik hingga 50% per bulannya. Biasanya dilakukan petani sebelum masa panen, setelah masa panen selesai, karena mereka tidak memiliki uang. Sebenarnya utang piutang dengan bunga yang tinggi ini dilarang ya, terutama dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi para rentenir ini memiliki akal, membuat itu bukan utang piutang, akan tetapi melakukan jual beli dengan sistem namanya sistem ijon, ijon atau jual beli padi yang belum masak, gitu. Nah, bagaimana mekanisme lumbung desa? Dalam praktiknya, lumbung desa meminjamkan padi kepada petani yang harus dibayar kembali dengan padi setelah panen dengan bunga sekitar 25-50% untuk sekali musim tanam. Ini berbeda ya. Kalau yang render tadi 50% bunganya per bulan, sementara lumbung desa ini 25-50% untuk sekali musim tanam. Karena lumbung juga harus menanggung beban penyusutan akibat serangan hama tikus terhadap keuntungan padi yang diberikan petani. Apabila utang pendirian lumbung telah dilunasi dan dana cadangan bagi operasional lumbung sudah terbentuk, maka pinjaman itu akan diturunkan. Dari awalnya tadi 25-50% akan diturunkan menjadi 20-40%. Melalui mekanisme kerja seperti itu, lumbung desa diharapkan dapat menolong petani yang selalu mengalami kesulitan pada musim tanam. Dengan demikian, petani tidak lagi terjerat utang dengan bunga yang tinggi kepada rentenir atau terpaksa melepas tanaman padinya dengan sistem ijon yang sangat merugikan bagi petani. Fungsi lumbung desa sendiri sangat sentral bagi para petani, yaitu untuk meningkatkan kemandirian petani terhadap para pedagang, tengkulak, pengijon, dan rentenir yang sangat merugikan mereka. Dengan eksistensinya, petani diharapkan tidak terlalu cepat menjual hasil panennya kepada pedagang atau tengkulak karena terdesak guna untuk mendapatkan uang tunai. Nah, situasi yang menyebabkan harga beras di tingkat petani ini mengalami penurunan selama masa panen, akan tetapi kondisi sebaliknya yang terjadi adalah harga akan meningkat secara cepat ketika berasnya itu, hasil panennya itu sudah berada di tangan tengkulak. Nah, melalui lumbung desa, diharapkan harga beras stabil sepanjang tahun, sehingga memberi pengaruh positif terhadap persediaan pangan penduduk dan upah kerja. Selanjutnya, lumbung desa juga akan memberi kesempatan kepada petani untuk menggarap lahannya secara lebih baik tanpa harus menderita kekurangan modal kerja. Karena memang tadi permasalahan awal seorang petani itu adalah mereka tidak memiliki modal untuk memulai usaha pertaniannya atau menanam padi. Seperti itu. Karena mereka sering kekurangan modal dalam menggarap lahannya, sehingga petani menghubungi pengijon atau tengkulak untuk menggarap lahannya. Kemudian kita akan ke materi yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model lumbung desa. Model lumbung desa ini ada dua, yang bisa disebut sebagai model The Wolf, dan kedua adalah model Chirpot. Perbedaannya itu terletak pada modal pokok awal dalam memulai usahanya. Nah, kita akan mempelajari yang pertama dulu, model The Wolf. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Wolf van Westerode pada tahun 1897. The Wolf ini menyarankan untuk membentuk kas desa sebagai modal awal dari lumbung desa. Kemudian, The Wolf juga memodifikasi zakat fitrah sebagai salah satu modal awal lumbung desa.
Karena dengan alasan dalam pandangannya, apabila sebagian zakat fitrah yang setiap tahunnya dipungut dari masyarakat dapat dikelola oleh sebuah komisi, maka pengeluaran untuk kepentingan komunal masyarakat dapat dibiayai dengan bagian dana dari zakat fitrah itu. Maksud dari pandangannya itu, sebagian hasil zakat fitrah disimpan di lumbung dan tidak seluruhnya diberikan kepada penerima zakat. Tidak semua zakat khusus fitrah diserahkan, akan tetapi sebagian disisihkan seperti beras dan zakat mal yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai modal awal bagi lumbung desa. Lumbung desa ini apabila sudah berjalan atau eksis, maka modal pinjaman awal dari zakat itu pasti akan dikembalikan. Seperti itu. Nah, lumbung desa dibutuhkan petani karena pada dasarnya petani di Indonesia ini merupakan petani yang subsisten, yang hanya bisa mampu memenuhi kebutuhan makannya saja. Jadi mereka itu tidak boleh sakit maupun tidak boleh rekreasi seperti itu. Keberadaan lumbung desa sangat dibutuhkan di daerah yang sebagian besar penduduknya terpaksa meminjam padi atau uang guna membiayai penggarapan tanah, membeli benih padi, atau untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menunggu musim panen yang akan datang. Menurut pandangannya, maksudnya menurut pandangan The Wolf, para petani yang tidak memiliki bibit padi atau yang tidak memiliki persediaan beras karena musim paceklik dapat ditolong melalui padi dari lumbung desa ini. Pembayarannya dapat dilakukan pada waktu panen, ditambah dengan beberapa persen dari jumlah yang diterimanya sebagai biaya pengeringan atau penyusutan. Maksud dari biaya pengeringan atau penyusutan ini adalah ketika padi dibayarkan oleh petani, itu kan petani pasti akan memberikan kelebihan bunga beberapa persen. Nah, kelebihan dari jumlah yang dipinjam itu untuk jaga-jaga ketika padi itu disimpan di gudang. Itu pasti akan dimakan oleh tikus, kemudian oleh hama, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Kemudian lumbung desa versi The Wolf ini dipimpin oleh pengurus yang terdiri dari kepala desa, juru tulis, kain, atau petugas keagamaan, serta 2 orang warga desa yang terkenal baik reputasinya, yang penunjukannya ditetapkan oleh naib atau penghulu, agar lebih mudah dalam menagih hutang kepada petani. Jadi, lumbung desa ini tetap dikelola oleh orang-orang yang memiliki jabatan ya di desa, supaya mereka ini nanti tunduk kepada para pemimpin desanya. Jadi ada hubungan patron klien di sini. Beberapa aturan dasar bagi lumbung desa model ini adalah, pertama, jumlah yang diperuntukkan bagi lumbung desa adalah 4/10 dari zakat yang dipungut dalam bentuk padi. Lalu pinjaman padi dari lumbung desa harus dilakukan menurut satuan berat. Padi setiap keluarga, tani, yang hanya diberi pinjaman maksimal sekitar 5 pikul padi. Yang satu pikulnya itu setara dengan 62,5 kilogram. Jadi kalau 5 pikul itu bisa kita ibaratkan 312,5 kilogram yang harus dikembalikan 1 bulan setelah panen. Padi yang dikembalikan itu harus dengan kualitas yang sama, ditambah dengan kenaikan 10% untuk biaya penyusutannya itu tadi. Yang kedua, ini kita akan membahas mengenai model Cirebon. Berbeda dengan model The Wolf tadi, yang pertama, modal dari The Wolf itu kan pada dasarnya dari zakat fitrah ya. Nah, akan tetapi penggunaan zakat fitrah di model Cirebon ini tidak disetujui oleh sebagian masyarakat, seperti masyarakat Cirebon, walaupun model zakat fitrah yang dipinjam itu pasti dikembalikan. Karena masyarakat Cirebon ini keberatan untuk menyisihkan sebagian zakatnya bagi modal pertama lumbung desa. Mereka kemudian mengumpulkan padi dari para pemilik sawah atau petani kaya untuk keperluan modal awal bagi lumbung desa. Jumlahnya tergantung atas luas lahan yang dimiliki pemilik tanah. Semakin luas tanah yang dimiliki petani kaya, maka semakin banyak juga padi yang dipinjamkan sebagai modal awal, akan tetapi harus dikembalikan juga. Sementara itu, pembangunan fisik lumbung ini memakai sumbangan dari para pemilik saham atau petani kaya juga, baik berupa uang tunai maupun tenaga kerja untuk mengerjakan bangunan lumbung desa. Sumbangan uang dari para pemilik saham, baik untuk pembelian material bangunan maupun guna membayar para tukang, ini berkisar dari 0,10 gulden sampai 1,5 gulden per pemegang saham. Lumbung desa ini biasanya didirikan di halaman balai desa. Jadi, dalam segi keamanan, ini akan terjamin. Gitu.
Pada awalnya, model lumbung desa Cirebon ini hanya meminjamkan kepada anggotanya yang ikut menyumbangkan padi bagi modal awal lumbung tadi, otomatis para petani kaya. Akan tetapi, prinsip itu tidak berlaku setelah modal awal ini dapat dikembalikan. Nah, ketika modal awal sudah dikembalikan kepada para petani kaya, maka setiap warga desa ini boleh meminjam dari lumbung desa itu. Dalam operasionalnya, lumbung mengenakan bunga sebesar 25-50% dari padi yang dipinjam, sama seperti model The Wolf tadi. Pengelolaan lumbung diserahkan kepada komisi pengelola yang terdiri dari kepala desa, penulis desa, dan komisi petani. Komisi petani ini diisi oleh orang-orang yang dianggap sebagai wakil pemilik modal atau petani yang ikut mendirikan lumbung melalui setoran padi tadi atau petani kaya. Anggota komisi mendapat bayaran sebesar 10% dari bunga pinjaman dalam bentuk padi. Uang bayaran bagi anggota komisi dimaksudkan agar mereka tidak memandang tugasnya sebagai beban dan tambahan tanggung jawab. Pengelolaan lumbung desa model Cirebon ini kemudian ditangani oleh sebuah komisi yang dibentuk dan bertugas untuk pengelola administrasi lumbung desa. Mereka dikenal sebagai mantri lumbung. Tugasnya seminggu sekali harus berkeliling mengawasi administrasi lumbung desa. Mereka mendapatkan gaji dari lumbung yang dikelolanya. Jumlahnya sebesar 5% dari total bunga pinjaman yang diterima oleh lumbung yang bersangkutan. Hal itu menyebabkan gaji yang diterima juga menyusut. Nah, kemudian mereka hanya menerima 5% dari total bunga pinjaman yang diterima oleh lumbung, gitu. Baik, untuk materi pertemuan kali ini mengenai lumbung desa, sudah Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan para mahasiswa? Baik, sepertinya masih ini ya, masih perlu harus dipelajari lagi dan kemudian apabila ada yang pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan saya minggu depan mengenai lumbung desa ini. Akan tetapi sebelum perkuliahan ini kita akhiri, saya ingin memberikan tugas supaya kalian atau para mahasiswa ini bisa lebih memahami secara mendalam apa itu lumbung desa. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, materi mengenai lumbung desa. Tugasnya silakan buatlah makalah mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam membantu para petani agar terlepas dari jeratan lintah darat atau rentenir. Misalnya, melalui pembentukan Volkskredietwesen yang meliputi banyak lembaga di bawah Volkskredietwesen seperti Lumbung Desa, Bank Desa, dan Afdeling Bank. Tugas disusun dengan memperhatikan beberapa ketentuan, minimal 7 lembar, boleh memakai set note atau footnote. Daftar pustaka minimal memakai 3 buku referensi dan 3 artikel ilmiah. Struktur makalah meliputi latar belakang, permasalahan, isi, dan simpulan. Kemudian tugas disusun menggunakan kertas berukuran A4, margin 4 atas, kiri 4, bawah 3, kanan 3, dengan format fontnya Times New Roman dengan ukuran 12 dan jarak spasi 1,5. Tugas dikirim atau dikumpulkan ke alamat surel atau email saya, yaitu fauzansyarulramadan@live.undip.ac.id, paling lambat pada pertemuan minggu depan ya. Sebelum pertemuan minggu depan, kalian sudah harus mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Baik, kalau misal tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, perkuliahan bisa kita akhiri. Saya mohon maaf apabila tadi dalam menyampaikan materi mengenai lumbung desa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Kuliah bisa Perkuliahan bisa kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.